Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Abdul Aziz Rahmat, NIM F20 2001 110, Program Studi Farmasi dari Universitas Mandala Waluya. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Sistem Indera, Anatomi, Fisiologi, Mata, dan Telinga. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan sistem indera. Jadi, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal ada 5, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Selanjutnya, anatomi fisiologi mata. Yang pertama adalah kornea. Adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau yang paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan sebagai jalan masuk bagi cahaya ke mata. Berkat kornea, mata dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat kata-kata dan gambar secara jelas. Kornea berfungsi untuk memberikan 65 hingga 75% kekuatan fokus mata. 2. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea di depan lensa kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber yang berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Cairan aqueous humor juga berfungsi sebagai penyeimbang dan tekanan di dalam mata. 3. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel pada mata guna untuk menggerakkan mata. 4. Iris dan pupil. Iris adalah membran yang berbentuk cincin yang mengelilingi bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya dan disebut dengan pupil yang merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Iris berfungsi untuk mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukan pupil. Ketika diterpa cahaya yang terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, iris juga menentukan warna mata. Orang dengan mata coklat umumnya memiliki iris yang memiliki banyak pigmen, sementara bagi orang yang bermata biru memiliki iris dengan jumlah pigmen yang lebih sedikit. 5. Lensa adalah bagian berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Lensa berfungsi untuk memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa ini memberikan 25 hingga 35% kekuatan fokus mata. Lensa mata juga bersifat elastis, maka dari itu bentuknya bisa berubah jadi melengkung atau fokus pada objek di sekitar. 6. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk coklat gelap dan terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya dan berfungsi untuk memasuk darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur pada anatomi mata. 7. Konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya ada di depan mata, kecuali untuk kornea. 8. Badan vitreus. Berbeda dengan aqueous humor yang adanya terletak di belakang lensa mata, vitreus adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam belakang mata. 9. Retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina juga melapisi bagian dalam mata. Sel di retina bisa merubah cahaya menjadi impuls listrik dan selanjutnya dibawa oleh saraf optik ke otak hingga pada akhirnya otak menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. 10. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea yang terletak di pusat makula dan berfungsi untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata. Makula memiliki peran besar agar mata dapat melihat berbagai warna dan detail dari suatu objek dengan sangat jelas. 11. Kelopak mata. Kelopak mata atau palpebral adalah bagian dari anatomi mata yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea dari paparan benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Selain itu, kelopak mata juga berfungsi untuk membantu agar air mata tersebar dengan merata pada permukaan mata, terutama jika kelopak mata tertutup. Hal ini tentunya akan membantu melumasi mata dan mencegah kondisi mata kering. Selanjutnya, cara kerja mata. Pertama, cahaya akan masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata.
Kemudian, cahaya tersebut akan melewati pupil, iris mata yang akan bertugas mengatur sebanyak apa cahaya yang masuk ke dalam pupil. Berikutnya, cahaya tersebut akan melewati bagian lensa mata. Lensa akan bekerja dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar ke retina. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor yang akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf-saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar dan yang biasa kita lihat. Beberapa penyakit yang dapat menyerang mata. Pertama adalah kerakitis, adalah bagian peradangan pada kornea yang disebabkan oleh infeksi, cedera, penyakit, atau pemakaian lensa kontak yang terlalu lama. Gejalanya dapat berupa mata merah, nyeri, penglihatan kabur, atau sensitif terhadap cahaya. Kedua, skleritis merupakan kondisi di mana terjadi peradangan pada bagian sklera mata yang disebabkan oleh penyakit autoimun sistematik. 3. Konjungtivitis merupakan kondisi di mana terjadinya peradangan atau pembengkakan pada lapisan konjungtiva sehingga menyebabkan mata merah dan terasa gatal. Kondisi ini dipicu oleh infeksi bakteri, virus, atau alergen. Oklusi vena retina merupakan suatu kondisi di mana terjadinya sumbatan pada pembuluh darah vena yang mengalirkan darah dari retina kembali ke jantung. Glaukoma adalah suatu penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan saraf pada saraf optik yang mengakibatkan peningkatan tekanan pada mata. 6. Edema makula ditandai dengan adanya kebocoran cairan ke makula ke area dengan fokus tertajam pada retina. 7. Retinoblastoma merupakan suatu kanker yang dimulai di bagian belakang mata atau retina dan paling sering terjadi pada anak-anak. Kemudian telinga, anatomi fisiologi telinga. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar atau outer ear, telinga tengah middle ear, dan telinga dalam inner ear. Telinga luar atau outer ear. Struktur telinga ini tersusun dari aurikular atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang merekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi. Auricula cekungan yang disebut konka dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Struktur daun telinga terdiri dari pertama helix, 2 spiral, 3 antihelix, 4 fossa scaphoid, 5 fossa segitiga, 6 crura antihelix, 7 lobule, 8 tragus. Liang telinga atau ear canal disusun oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari tragus ke membran timpani, yang juga disebut sebagai gendang telinga dan melengkung membentuk huruf S. Ada beberapa saraf sensori di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf aurikulotemporal, dan saraf cabang aurikular saraf vagus atau Arnold. Gangguan telinga yang mungkin kita hadapi pada saat telinga luar bermasalah adalah otitis eksternal, atau kondisi ini juga dapat disebut dengan swimmer's ear. Telinga tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian ini adalah menghantarkan suara yang telah dikumpulkan aurikular ke telinga dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani, ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes, dan banyak dinding yang rumit. Membran timpani berbentuk tipis dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah yang terdiri dari pars flaccida dan pars tensa. Tulang malleus melekat kuat pada membran timpani dengan bentuk cekungan yang disebut umbo. Struktur yang lebih tinggi dari umbo inilah yang disebut dengan flaccida pars dan sisanya disebut dengan pars tensa. Ada 3 saraf sensor pada membran timpani, yaitu saraf aurikulotemporal, 2 saraf Arnold, 3 cabang saraf timpanik. Saluran Eustachius. Saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dan kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Otot penting yang terdapat di telinga tengah meliputi otot stapedius dan tendon timpani. Bagian horizontal saraf wajah melintasi rongga timpani. Oleh karena itu, bila terjadi kelumpuhan pada saraf atau otot wajah,
akan menyebabkan ketajaman suara terhalang dan kerusakan pada telinga dalam. Kondisi-kondisi di bawah ini yang mungkin akan terjadi ketika telinga bagian tengah mengalami masalah. Seperti yang pertama adalah otitis media, kedua perforasi membran timpan atau gendang telinga pecah, 3 barotrauma, 4 meningitis. Pada permukaan dalam membran timpani terdapat rantai tulang bergerak dari disebut oscilles, yaitu pertama ada malleus atau palu, 3 incus atau landasan, dan 3 stapes atau sanggurdi. Unsur tulang ini berfungsi untuk menghantarkan dan memperkuat gelombang suara hingga 10 kali lebih kuat dari udara ke telinga dalam. Telinga bagian dalam atau inner ear. Struktur telinga ini dengan rongga labirin yang berfungsi untuk membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari proses osseus, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran atau kantung dan saluran membran. Labirin membran juga memiliki komponen, yaitu yang pertama adalah koklea, adalah bagian organ penting pada telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Bagian ini memiliki 3 bilik, yaitu skala vestibule, saluran koklear, dan skala timpani. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat posisi tubuh dalam keadaan diam. Semisirkular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal. Gangguan yang mungkin kita hadapi pada bagian telinga dalam bermasalah adalah labirintis. Selain itu, gangguan pendengaran sensori neural yang juga terjadi jika telinga bagian dalam atau tepatnya saraf koklea mengalami gangguan. Selanjutnya, cara kita mendengar. Proses mendengar dimulai dari telinga luar yang menangkap suara berupa getaran atau gelombang yang ada di sekitar kita. Lalu suara diturunkan ke liang telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang oscilles sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Begitu getaran mencapai telinga, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran di otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Jadi itulah hasil presentasi saya mengenai sistem organ, anatomi, fisiologi mata dan telinga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.